Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang maha baik, yang selalu mengasihi dan menyertai kami, memberikan kami kekuatan. Terima kasih untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, yang memampukan kami melewati semuanya. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Roma 11 ayat 33. Tertulis demikian. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ada pepatah yang mengatakan, dalamnya laut dapat diduga, tapi dalamnya hati siapa yang tahu. Namun demikian saudara, walaupun kedalamannya dapat diduga, lautan masih jarang dijelajahi. Dari sekian besar wilayah lautan yang ada di bumi ini, baru sekitar 5% saja yang sudah dijelajahi manusia. Lautan memiliki kedalaman yang bervariasi. Ada yang dangkal, tapi ada juga yang sangat dalam. Palung Mariana yang terletak di Samudra Pasifik Barat dekat Filipina, dalamnya mencapai 11 km. Melihat laut yang begitu luas dan dalam, dapat dikatakan bahwa lautan itu tak terselami secara menyeluruh. Dan terlebih daripada itu saudara, jalan-jalan Tuhan tidak dapat kita selami dan mengerti sepenuhnya. Dalam Roma 11 ayat 33 ini dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ayat ini menyatakan bagaimana jalan-jalan Allah, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, termasuk juga belas kasihannya kepada manusia yang berdosa, sungguh tidak terselami, seringkali tidak dapat dimengerti. Kita akan kagum dalam ketidakmengertian kita akan karya dan keagungan Allah. Ada 3 karakteristik dari Allah, 3 karakteristik dari Tuhan. Pertama, Tuhan itu kaya akan kasih karunia dan kesabaran. Yang kedua, dia kaya akan kemuliaan. Dan yang ketiga, dia kaya akan belas kasihan bagi semua orang. Dan selain daripada itu saudara, Tuhan itu begitu dalam hikmatnya, tidak mungkin dapat kita mengerti. Pengetahuannya tidak dapat kita jelajahi sepenuhnya. Dari sekian banyak pengetahuan yang dimiliki oleh Allah, hanya sedikit saja yang dapat kita mengerti. Sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, kita tidak memiliki kapasitas untuk memahami sepenuhnya mengapa Tuhan melakukan apa yang Dia lakukan. Jalan-jalan Tuhan tidak dapat kita pahami. Ibarat seperti sebuah kode yang sangat sulit yang tidak dapat kita pecahkan. Saudara dan saya tidak punya kapasitas yang cukup untuk memahami pilihan-pilihan Tuhan, rencana-rencana Tuhan, pikirannya, jalan-jalannya, keputusan-keputusannya. Semuanya berada di luar jangkauan pemikiran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi respon kita terhadap kenyataan bahwa Allah tidak dapat kita selami pikiran dan keputusannya?
apa yang seharusnya kita lakukan, dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap semua hal ini. Sikap yang seharusnya kita miliki, tidak perlu marah ataupun kecewa ketika jalan-jalan Tuhan tidak dapat kita mengerti. Jangan kita merasa diri kita lebih pintar dari Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah berserah diri kepada kehendak Tuhan dan menyembahnya selalu dalam sepanjang hidup kita. Satu saat nanti kita akan mengerti mengapa ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang diizinkan oleh Tuhan. Kita akan mengerti semuanya ketika kita berjumpa muka dengan muka dengan Tuhan dalam sukacita, dalam kebahagiaan di sorga yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena berkat firman-Mu yang sudah kami terima saat ini. Firman-Mu yang kembali menerangi hati dan pikiran kami, memberikan kami kesadaran bahwa seringkali kami tidak dapat menyelami pikiran-pikiran-Mu Tuhan. Kami tidak dapat mengerti keputusan-keputusan-Mu. Tapi satu hal yang kami tahu, Engkau adalah Tuhan yang kaya dengan kasih karunia. Engkau mulia, Engkau agung, Engkau penuh dengan belas kasihan. Hikmat-Mu tak terselami. Jalan-jalan-Mu seringkali tersembunyi bagi kami. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang baik, yang punya rencana indah buat setiap kami. Engkau mengasihi dan mau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk selalu berserah diri dan menyembah Engkau. Tidak marah, tidak kecewa kepadamu karena keputusan, kehendak dan rencana-Mu atas kami. Tapi selalu bersyukur di dalamnya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkatilah dan lindungilah kami di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Setiap rencana-rencana kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah roh-Mu Tuhan. Lawatlah setiap hati, agar setiap orang percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Dan jadikan kami saksi-saksi-Mu Tuhan, yang menjadi teladan dan menjangkau jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan selalu hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.